Kita sering merasa tertinggal dalam hidup, terjebak dalam perbandingan dengan standar yang tampak jauh di depan. Namun, kita lupa bahwa waktu tidak mengukir satu garis lurus. Identitas kita bertransformasi sebagaimana sungai mengalir melalui bebatuan. Mitos tentang batas waktu untuk memulai sesuatu dapat menyebar, tetapi dapat terangkat ketika kita menelusuri akar pikiran yang menahan kemajuan. Mari kita jelajahi lapisan tersembunyi yang menimbulkan kecemasan ini, dari harapan yang dibungkus dalam ekspektasi sosial hingga pencapaian materi yang sering menyulut kekosongan batin. Dengan memahami ini, kita dapat mereset kembali arah kita ke yang lebih autentik dan menemukan ketenangan di balik perasaan telat itu. Namun di balik rasa tertinggal itu, terdapat pola pikir yang menahan kita. Polanya berakar pada kepercayaan bahwa keberhasilan harus terukur lewat gelar, jabatan, atau harta. Saat kita menilai diri hanya lewat ukuran itu, ruang bagi pertanyaan tentang makna menutup rapat. Kita menyaksikan contoh seorang profesional muda yang setiap pagi menatap cermin, menunggu pengakuan yang belum datang. Ketika pengakuan itu tak muncul, kecemasan menumpuk seperti beban pasir di punggung. Namun beban itu tidak bersifat permanen. Ia terbentuk oleh kebiasaan menilai diri dengan standar luar. Menyadari bahwa standar itu adalah tirai tipis membuka peluang untuk mengubah cara melihat diri. Akibatnya, pertanyaan pertama yang muncul bukan lagi, kapan saya berhasil? Melainkan, apa yang saya rasakan bila tidak meniru. Dan di sini, kita akan menelusuri bagaimana pencapaian yang tampak mengangkat justru dapat menjerumuskan kita ke dalam kekosongan. Apakah pencapaian itu menjadi jebakan yang tak terlihat? Sebagai kelanjutan dari kebingungan yang timbul ketika pencapaian tampak kosong, kita menemukan bahwa kegembiraan sesaat sering berakhir menjadi hampa. Ketika sorotan lampu menyinari podium, pikiran kita menyiapkan ruang kosong di mana makna sejati seharusnya tumbuh. Dalam fase itu, otak memproduksi dopamin yang cepat hilang, lalu meninggalkan rasa tidak puas yang menggerogoti hati. Kita menyadari bahwa rasa puas yang dipaksa oleh penghargaan luar tidak dapat bertahan lama tanpa dukungan nilai internal. Begitu pula, pengalaman seorang pemimpin yang meraih promosi tinggi, namun masih mencari arti di balik seragam barunya, menegaskan pola itu. Rasa kehilangan arah muncul karena identitas kita telah terikat pada label, bukan pada keberadaan yang sebenarnya. Akibatnya, setiap keberhasilan menjadi batu loncatan yang terbang tanpa tujuan, menambah kebingungan tentang siapa kita sebenarnya. Namun ada titik balik ketika kita memahami bahwa otak dapat menata kembali jaringan makna melalui latihan mental yang terarah. Itulah yang akan kita kupas dalam bagian selanjutnya, bagaimana proses reset mental bekerja dalam diri kita. Apakah otak kita siap menerima instruksi baru? Kita dapat mereset otak kita melalui praktik sederhana namun konsisten, seperti merawat taman yang teratur. Dengan memfokuskan perhatian pada napas, aliran pikiran kita dapat menjadi lebih tenang. Saat kita mengarahkan perhatian, jaringan saraf yang menghubungkan identitas lama melemah, memberi ruang bagi pola baru yang lebih selaras. Dengan latihan teratur, kita dapat meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi dorongan membandingkan diri dengan orang lain. Proses ini membantu kita menemukan kejernihan tentang siapa kita dan mengurangi kecemasan tentang keterlambatan. Kita dapat memulai percobaan mental ini dengan mencari tempat yang tenang dan niat untuk mengamati perasaan tanpa menghakimi. Dengan demikian, kita dapat menemukan ketenangan dan keputusan yang lebih sadar. Ketika kita melepaskan diri dari tekanan waktu dan ekspektasi, kita menemukan ruang untuk kreativitas dan pertumbuhan. Di tempat kerja, kita dapat berkontribusi dengan lebih autentik, tanpa terjebak dalam penilaian diri yang terlalu tinggi. Dalam hubungan, dialog terbuka membantu kita melepaskan beban harapan yang tidak realistis. Media sosial pun tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan inspirasi bagi kita. Dengan menulis pertanyaan sederhana setiap hari, kita dapat menemukan jalan yang lebih jelas dan melepaskan kecemasan. Mari kita jalani proses ini bersama, untuk menemukan makna diri yang lebih sejati dan membuka diri bagi perubahan yang positif. Saat kita membiarkan diri untuk merenungkan perasaan tanpa penilaian, kita mulai menumbuhkan kesadaran diri yang lebih dalam. Ini adalah langkah awal menuju pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan waktu. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan pola baru dan meninggalkan perasaan telat yang menghantui. Kita akan mengembangkan rasa kontrol yang lebih kuat dan menemukan tujuan dalam aktivitas sehari-hari.
Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, dengan hati yang tenang dan penuh harapan, untuk menyelami makna yang berkembang dalam diri kita.